berdoa dan juga mengucap syukur untuk hari ini. Tim ya cukup lengkap hari ini. Kami juga berharap Opa Oma juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun cuaca agak mendung ya, tapi puji Tuhan ya belum sampai hujan. Mudah-mudahan ya mendung aja, nggak sampai hujan, supaya kita sehat terus. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan. Kami puji dengan riang. Kami undang untuk berdiri. Opa Oma silakan. Om apa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta Oma Opa. Oh belum dinyalakan. Oh sorry. Maaf ada kekurangan teknis. Ya sebagai nats pembuka diawali dari 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah umatnya, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita menyanyikan lagu Mulia Mulia Namanya.
ya. Jadi memang Tuhan Yesus itu mulia ya, karena hanya satu nama ya yang bisa membawakan kita semua ke Sang Bapa. Sebelum kita mengaku dosa kita ingin menyanyikan lagu lagi Suaramu Kedengar. Mari kita berdoa mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita yang baik kita mungkin sengaja ataupun tidak sengaja ya, melalui perkataan, perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang Maha Pengasih dan Pengampun. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami semua. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, bahwa segala aib kami, dosa-dosa kami dibasuh oleh darah-Mu yang kudus ya di Golgota. Terima kasih Tuhan untuk penyucian dosa-dosa kami. Kau telah menghapus aib dosa kami. Oleh karena itu kami akan datang kepadamu Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Biarlah dalam darah-Mu dosa-dosa kami Engkau sucikan. Terpujilah Tuhan, Kau yang baik dan Maha Pengasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Oma Opa, mungkin saya sedikit ada mau cerita sedikit tentang nasihat yang saya ingat. Pasti kita semua selama hidup mengalami berbagai masalah atau pencobaan. Ya begitu juga ya kami ya, atau keluarga kami, khususnya waktu saya baru-baru married itu banyak pencobaan. Ya, kami itu berdua sama istri saya Vera sering konseling atau konsultasi dengan pendeta ras. Yang saya mungkin sedikit menyaksikan ada yang satu saya ingat ada nasihat, yaitu setiap kejadian kita harus ingat 3 hal. Pendeta ras mengingatkan kami, kalau setiap kejadian ingat aja itu apa dari firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Rasul Paulus pernah menulis ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi atau melampaui kekuatan kita. Ya, karena Allah setia. Dan Allah itu akan menunjukkan jalan keluar setiap permasalahan kita. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Terus yang kedua itu dari Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada jemaatnya di Roma ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu ya,
Jadi dalam segala macam persoalan ataupun apapun juga ya untuk kita ya. Jadi untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ada catatannya bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kita harus ya mengasihi Tuhan juga. Ya, jangan cuman minta doang tapi enggak menuruti perintah-perintahnya. Yang ketiga saya ingat Yakobus 1 ayat 12. Ya. Jadi di situ ditulis sama di Injil di kitab Yakobus. Berbahagialah orang yang tahan uji. Ya, bertahan dalam pencobaan. Jika ia lulus ya. Jika ia lulus dari tahan uji, maka ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Ya. Dari kitab Yakobus 1 ayat 12 seperti itu. Jadi akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah. Tapi ada syarat, ada catatan di bawah juga, yang mengasihi Dia. Jadi emang kita harus setia mengasihi Allah Bapa, Allah Tritunggal kita. Mari kita menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Memasuki pembacaan Alkitab, kami undang Pendeta Deborah. Mari Oma Opa, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Gembala kami, kembali kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami. Sehingga dalam segala kelemahan kami dimampukan untuk bisa datang sama-sama di rumah Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan baca firman Tuhan yang tertulis, yang Kau anugerahkan sebagai petunjuk dalam menjalani hari-hari kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa menyiapkan hati ini dengan baik, sehingga apa yang kami baca kiranya boleh kami ingat, kami tangkap pesannya seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, dan tolong juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang boleh terus memperlengkapi. Seperti Tuhan menolong dalam persiapkan perenungan ini, demikian juga kiranya Tuhan boleh menolong hamba-Mu dalam penyampaiannya di tengah-tengah umat Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitabnya dari Lukas pasal 17 ya. Jadi ini kurang angka 1. Kalau kurang angka 1 jadi bingung nanti ya, gak nyambung nanti kita dengan temanya ya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sambil kita menyiapkan Alkitab, boleh ditolong dipindahkan ke slide saya, Kowir. Ya, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Oke. Oh, slide-nya di sini nggak cukup ya. Jadi ini.
Yuk kalau sudah, saya akan baca buat kita semua. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 yang berbunyi begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengar dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat pagi Oma Opa. Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Makanya kita bisa berkumpul kembali dalam ruangan ini, dalam rumah Tuhan. Nah, Oma Opa, hari ini saya mau tanya. Ada nggak di antara kita yang pernah kena COVID? Ada, banyak juga ternyata ya. Waduh, apa sih yang paling berat ketika menghadapi sakit COVID? Mengalami sakit COVID, apa yang paling berat buat Oma Opa semua? Hidung nggak bisa nyium, apalagi napas susah, apalagi sesak napas, apalagi nggak boleh keluar. Di antara semuanya yang paling berat yang mana? Yang paling berat ternyata yang nggak boleh keluar. Saya setuju dengan Oma Opa. Ya, kayaknya kalau COVID itu yang paling berat itu apa? Yang paling berat adalah ketika kita hanya boleh di kamar aja. Ya, nggak boleh kemana-mana, diisolasi, nggak bisa ketemu orang, bosen. Rasanya apa? Kesepian, sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih nggak? Sedih gitu ya, serem sedih gitu ya. Diisolasi, nggak boleh ketemu dengan orang lain. Nah, kira-kira itulah perasaan yang dialami oleh orang-orang kusta pada zaman Tuhan Yesus. Ya, ada yang pernah tahu sakit orang kusta itu seperti apa sakit kusta itu? Nih ada gambarnya. Nah, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan tuh. Ada bintik-bintik merahnya. Awalnya bintik-bintik gitu ya. Nanti lama-lama nyebar. Lalu nggak sadar, pelan-pelan ada bagian-bagian tubuhnya yang putus, copot. Suatu kali saya pernah diajak ke Rawinala. Rawinala, salah kan tuh? Sintanala. Sama-sama Nala, saya bingung dah tuh ya. Ke Sintanala. Wah, di sana banyak yang udah kehilangan bagian-bagian tangannya, kakinya. Tuh lihat ya. Jadi buku-buku jarinya loh bukan langsung hilang semua, enggak, 1,5 nih, segini copot, nanti copot lagi gitu ya. Nah, itu orang-orang yang sakit kusta, tanpa sadar satu persatu bagian tubuhnya putus. Orang kusta pada zaman Tuhan Yesus, Oma Opa, itu disamakan dengan orang yang sudah mati. Kenapa? Karena waktu itu sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit ini dan sangat menular. Itu sebabnya orang-orang yang kena sakit kusta, dia harus menutupi mukanya dengan rambut, jadi rambutnya dikedepanin. Terus dia harus merobek-robek bajunya, tanda dia berduka. Lalu dia harus berjalan sambil terus-terusan teriak, "Najis, najis," gitu ya. Supaya apa? Orang-orang
menjauh. Kalau kita mah di sini air panas gitu ya, kalau ini enggak ya. Najis supaya semua orang pada menjauh dan mereka harus tinggal jauh dari orang-orang lain yang masih sehat. Tinggal terpisah di luar perkemahan. Sedih enggak? Sedih banget. Kalau oma opa kita memang di kamar, tapi kita masih bisa lihat paling enggak ya. Sekarang masih ada handphone, masih bisa lihat muka sama muka. Zaman dulu kalau kena kusta tinggal jauh, nggak boleh ketemu sama sekali. Dia harus mengatakan dirinya najis supaya semua orang jauh dari dia. Nah, orang yang kena kusta ini dipandang sebagai orang yang kena kutuk dan dibenci oleh Tuhan. Kalau mau bicara sama dia, minimal jaraknya 45 meter. 45 meter sejauh mana? Ada yang pernah lihat itu lapangan sepak bola? Tadi malam saya itu cek juga ya, tadi saya mau masukin gambarnya lupa. 42,5 meter itu lebar lapangan bola. Ini lebih lebar lagi dari lapangan bola. Ngomongnya gimana? Waduh, udah nggak tahu udah teriaknya harus seperti apa. Pakai toa, dulu nggak ada toa, ya udah teriak-teriak aja tuh ya. Berarti apa? Harus ada usaha lebih untuk bisa ngomong. Bayangin betapa sedihnya orang-orang kusta pada waktu itu. Jauh dari orang sehat. Dibuang sedemikian rupa gitu ya bahasanya ya. Karena dianggap ini membawa penyakit yang menakutkan, najis. Nah, dalam perjalanan menuju Yerusalem, kita perhati ayat 11. Yesus berjalan melalui perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika itu dia masuk ke sebuah desa. Disitulah dia ketemu dengan sekelompok orang kusta. Ada gambarnya di depan ya. Mereka tinggal kan gak boleh di dalam desa. Mereka harus tinggal jauh. Jadi waktu pas Yesus mau masuk dalam desa itu, di pinggirannya ada orang-orang kusta yang tinggal disingkirkan dari keluarganya. Gak boleh dekat-dekat. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka langsung berteriak apa? Minta tolong, Tuhan Guru kasihanilah kami. Kenapa dia bisa berteriak begitu? Karena dia sudah pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mukjizat. Dan mereka berharap untuk disembuhkan juga. Tuhan Guru, kasihanilah kami. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia mendekat? Apakah dia menyentuh? Enggak. Dia tidak mendekat, dia tidak menyentuh, yang dia katakan apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa Tuhan Yesus kok nyuruh mereka memperlihatkan diri sama imam? Kenapa dia nggak langsung sembuhin di situ? Sebab oma opa, orang-orang kusta ini dia harus punya sertifikat halal. Ya. Artinya dia sudah dinyatakan sembuh kalau sudah ketemu sama imam. Imam yang bilang dia udah sembuh nih, baru bisa balik lagi ke tengah keluarganya. Kalau imam gak bilang dia udah sembuh, maka mereka tidak akan boleh balik. Jadi Tuhan katakan, Tuhan gak deketin, Tuhan gak sentuh. Tuhan cuma bilang, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Kalau oma opa posisinya jadi orang kusta disuruh kayak gitu, mau pergi apa enggak? Kita gini ya, gimana sih dipegang aja kagak? Kalau kita ke dokter ya, nggak dipegang gitu ya, langsung dibayar. Kali ini dipegang juga enggak, ini juga enggak, cuma disuruh pergi. Tapi dikatakan apa? Justru dalam iman mereka segera pergi. Menarik sekali. Alkitab mencatat berapa orang tadi yang kena kusta? 10 orang. Dalam perjalanan belum sampai ketemu imam, semua jadi tahir, semua jadi sembuh ya. 10 orang kusta itu yakin betul dalam iman dan ketaatan ketika mereka dibilang sana pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka pergi berjalan menghadap imam dan mereka menjadi sembuh. Baru jalan sebentar mereka sudah sembuh. Senang gak? Senang. Tentu ini situasi yang sangat menyenangkan buat mereka. Bayangin sudah berapa lama mereka harus tinggal terpisah dari keluarganya kan? Dari orang-orang yang mereka kasihi. Kalau kita begitu sembuh dalam kondisi seperti mereka, apa yang kita lakuin? Buru-buru datang ke rumah untuk ketemu dengan keluarga kita. Ya, kalau mereka sembuh, mereka pasti langsung pengen cepat-cepat ketemu keluarganya. Udah kangen.
Maka dari 10 orang yang disembuhkan, 9 orang diantaranya memutuskan untuk cepat-cepat hadap imam, dapat sertifikat halal, sembuh, lalu pulang. Menikmati berkat yang sudah diterimanya, yaitu kesembuhan. Berapa orang yang balik? 1. Coba perhatiin ayat 15-16. Kita baca bareng-bareng boleh? 15-16 ya. 1, 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dari sini ada 2 hal Oma Opa yang mau kita pelajari. Yang pertama, suatu kali ketika saya lagi mimpin persekutuan doa pagi, ya, salah satu pengurusnya pernah berkata begini. Setuju nggak nih ya? Di sini lucu katanya ya. Kalau banyak yang datang doa pagi, pasti lagi susah hidupnya. Lagi banyak masalah. Kalau sepi berarti itu tandanya semua baik-baik aja. Terus saya tanya, jadi kalau ibu sendiri mengharapkannya gimana? Ramai apa sepi? Katanya gitu ya. Katanya apa? Kalau lagi ramai berarti lagi ada masalah. Tapi kalau sepi berarti semua baik-baik aja. Opa Oma, pengalaman yang diceritakan sama si ibu tadi seolah membenarkan perkataan. Jadi ada yang bilang begini, satu doa naik kepada Allah di hari-hari kemakmuran. Satu doa naik kepada Allah di hari-hari kemakmuran. Dan 10.000 doa naik kepadanya di hari kemalangan. Ya, apa yang mau dikatakan? Ungkapan ini mau mengatakan ketika lagi susah, lagi punya masalah, lagi sakit, lagi ada masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, kita teriak, kita minta pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau masalahnya sudah selesai, ada kecenderungan kita jadi lupa sama Tuhan, keenakan, ya, udah nikmatin berkat, lupa dah sama Tuhan, gitu ya. Bukankah ya itu yang terjadi dalam bacaan kita? Kisah ini sangat manusiawi kan? Dari sakit, sembuh, pengennya buru-buru tuh ketemu sama keluarganya, pengennya cepat-cepat menikmati berkat Tuhan. Ini menggambarkan sifat manusia juga yang suka lupa. Ya, coba lihat di awal, berapa orang yang minta disembuhin? 10. Yang balik? 1. Padahal semuanya sembuh gak? Sembuh. Kecenderungan kita kalau kita minta, Tuhan kasih, lalu lupa. Lupa apa? Lupa untuk kembali sama Tuhan. Lupa untuk deket lagi sama Dia. Kita datang kalau cuma butuh aja. Butuh duit gitu ya. Butuh duit baru datang, dapat duit lupa sama Tuhan. Dulu belum punya kerjaan, minta Tuhan kasih kerja. Udah dapat kerja, lupa sama Tuhan, ya. Nggak ada lagi waktu beribadah, sibuk. Nggak ada lagi waktu melayani. Dulu waktu COVID, lagi tinggi-tingginya kita nggak bisa ke gereja. Kita berdoa, kita bilang Tuhan tolong supaya pandeminya cepat berlalu, supaya COVID-nya cepat pergi. Tapi ketika Tuhan kasih keadaannya jauh lebih baik, kita bisa datang ke gereja, gereja udah dibuka, udah keburu keenakan di rumah. Ya, nggak mau lagi ke gereja, maunya lewat Zoom. Ya, dulu lagi sakit minta Tuhan tolong sembuhin. Udah sembuh, nanti dulu Tuhan mau jalan-jalan dulu, gitu ya. Boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Ya, tapi jangan bablas, menikmati berkat sampai lupa sama Sang Pemberi berkat. Sampai lupa sama Tuhan, gitu ya. Jangan seperti itu. Kita berani minta, Tuhan kasih, jangan lupa untuk datang kembali sama Dia. Jangan hanya datang pas lagi butuh. Jangan sampai berkat yang kita terima justru membuat kita jadi lupa dan jauh dengan Sang Sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Kalau berkat Tuhan justru bikin kita jauh sama Tuhan, berarti ada yang salah dengan cara kita menikmati berkat Tuhan. Ya, ngaco nih berarti ya menikmatinya. Menikmati berkat Tuhan itu boleh. Orang kusta yang kembali juga menikmati berkatnya, ya, menikmati kesembuhannya. Tapi sebelum itu dia kasih waktu dulu untuk memberi
menaikkan syukurnya. Dia kembali dulu sama Tuhan. Jadi jangan sampai berkat Tuhan menggantikan posisi Tuhan. Dan kita hanya sibuk menikmati berkatnya tanpa mengucap syukur. Berterima kasih sama Tuhan. Ya, kita baca sekali lagi boleh yang ayat 15 sampai 16. Yang kedua, kalau yang pertama tadi jangan lupa kalau udah dikasih harus ingat mengucap syukur. Yang kedua ayat 15 sampai 16. Baca bareng lagi ya. 1 2 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan orang itu adalah seorang. Sekarang pertanyaannya, jadi ada berapa orang yang mengucap syukur kepada Allah? Yakin satu. Dia adalah orang yang menunjukkan syukurnya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang menunjukkan terima kasihnya sama Tuhan. Tapi siapa yang berani bilang kalau yang 9 itu gak menaikkan syukur? Cuma yang dicatat dalam Alkitab adalah orang yang menunjukkan, mengekspresikan rasa syukurnya. Jadi kalau yang pertama kita minta dikasih sama Tuhan, jangan lupa untuk kembali sama Tuhan. Tapi yang kedua, jangan cuma mulutnya doang yang menaikkan syukur, tapi yang mau dikatakan apa? Ekspresinya mana kalau kita bersyukur? Ya, kalau orang yang tadi kembali, ada 3 ekspresi syukur. Dia suara nyaring memuji Tuhan. Dia tersungkur depan kaki Yesus dan menaikkan syukurnya. Mengapa dengan suara nyaring ya dan tersungkur? Ini sebagai ekspresi menunjukkan rasa syukurnya yang luar biasa. Ya, untuk perbuatan Tuhan yang telah memulihkan dia. Supaya orang tahu ya bagaimana Tuhan telah menyembuhkan dia. Sekarang pertanyaannya buat kita. Bagaimana cara kita menunjukkan syukur kita? Bagaimana cara kita berterima kasih sama Tuhan? Jangan cuma bilang dalam mulut, tapi juga bagaimana kita menunjukkan dalam hidup kita. Boleh dibantu slide-nya? Apa yang bisa kita lakuin? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Setia. Terus. 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 Gampang apa susah? Ya, ada gampang ada susah. Kalau hidup damai dengan semua orang, itu dia. Nah, maka kita mau belajar Oma Opa. Tuhan sudah kasih kita banyak berkat. Bagian kita jangan lupa dengan pemberi berkat, dengan Tuhan. Dan yang kedua, belajar untuk menunjukkan memang bahwa kita ini bersyukur sama Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan. Lewat apa? Lewat hal-hal ini atau juga ada yang bisa kasih contoh yang lain? Ada contoh lain untuk mengucap syukur, menunjukkan ekspresi syukurnya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Misalnya apa? Berbagi dengan sesama. Itu juga menunjukkan bahwa kita bersyukur Tuhan udah kasih kita berkat ya. Kiranya Tuhan tolong kita untuk menyadari berbagai berkat yang Tuhan kasih. Bentuk berkat tuh apa aja sih? Kesehatan. Apalagi? Keluarga kita. Siapa lagi? Teman-teman kita. Ya, yang suka telepon-teleponan tiap hari sama kita. Ya, yang suka ngobrol sama kita. Apalagi berkat Tuhan? Pemenuhan dalam hal kebutuhan sehari-hari. Tuhan kasih kita berkat, kita bisa napas dengan baik. Waktu COVID napas aja susah kan? Itu juga berkat gak? Bayar lagi ya. Udah bayar susah lagi pak nyarinya ya. Berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkatin kita, jangan lupa sama pemberi berkat. Yang kedua apa? Menunjukkan ungkapan syukur kita. Apa ekspresi kita berterima kasih sama Tuhan? Ya, jangan cuma di mulut, tapi juga dalam tindakan kita sehari-hari ya. Kira Tuhan boleh menolong kita untuk jadi anak-anak yang sadar dengan berkat Tuhan. Terakhir, ini dia ayat hafalannya. Kali ini saya kasih ayatnya nggak panjang-panjang ya, pendek aja. Ya, kita baca ya. Mazmur 71 ayat. Nggak usah dibuka Alkitabnya, di sini udah ada. Oke? Ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu
ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus. Dia mau menyanyikan syukur dengan gambus. Dia mau menyanyikan mazmur dengan kecapi. Itu adalah ekspresi syukurnya, ekspresi atau ungkapan terima kasihnya. Ya, di sini kita mau belajar. Jadi apa ekspresi kita berterima kasih sama Tuhan? Kita baca sekali lagi boleh? Mulai dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Mazmur. Ya, 1, 2, 3. Aku dengan gambus atas ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Nanti dihafalin lagi ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang masih bisa bangkit berdiri, kita dengan sikap yang tegap. Bagi yang tetap duduk juga boleh dengan sikap yang tegap. Kita mau mengakui iman kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dan ini adalah supaya kita tidak lupa juga, dan yang terlebih lagi adalah mengakui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Apakah ada daftar? Biasanya ada daftar. Gak ada. Wah, puji Tuhan, semua sehat ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap cara Tuhan memelihara hidup kami. Bukan hanya dengan kesehatan, bukan hanya dengan pemenuhan kebutuhan kami sehari-hari, tapi juga bagaimana Tuhan menghadirkan orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami. Biar Tuhan kami boleh dimampukan untuk punya kepekaan dalam melihat, menyadari berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan buat kami dalam hidup ini. Sehingga kami juga boleh belajar jadi anak-anak Tuhan yang mengingat kepada Tuhan sang sumber berkat. Mau datang terus-menerus kepada Tuhan bukan hanya ketika kami punya kesulitan, tapi dalam segala keadaan, ajarkan kami untuk hidup melekat pada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami juga, supaya kami boleh belajar, menunjukkan, mengungkapkan terima kasih kami kepada Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami supaya sekalipun tidak mudah untuk bisa jadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Belajar untuk menaati firman Tuhan, belajar hidup damai dengan semua orang, belajar mengasihi satu sama lain, belajar untuk berbagi dengan apa yang kami masih punya, supaya semua orang juga mendapat kecukupan. Dan kami juga berdoa, Tuhan kiranya boleh memberkati setiap usaha dan kerja, baik yang dilakukan oleh setiap kami maupun oleh keluarga kami yang lain. Berkatilah Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, supaya melaluinya kami juga mendapat pemeliharaan Tuhan.
Kami juga berdoa kalau ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong bukakanlah jalan yang baik supaya kami atau anak-anak kami atau anggota keluarga kami bisa mendapat pekerjaan yang tepat. Kalau ada di antara kami yang juga mungkin punya persoalan dalam hal relasi dengan orang-orang dalam keluarga kami, dengan teman-teman kami, tolong kami Tuhan untuk belajar mengendalikan diri dengan baik. Berikan kami kesabaran, berikan kami ketabahan, tolong kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami bisa menempatkan diri dengan baik, sehingga persoalan di antara kami tidak berlanjut dari hari ke hari. Kami boleh belajar untuk hidup dalam damai dengan banyak orang. Kami berdoa buat gereja Tuhan ketika ada rencana untuk renovasi, dalam kondisi yang memang butuh untuk segera dilakukan renovasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan Sang Kepala Gereja, kami mohon agar Engkaulah yang kiranya membukakan berkat-berkat-Mu buat usaha yang akan kami lakukan ini, buat tindakan ke depan, agar apa yang dibutuhkan itu dicukupi, sehingga kami boleh langsung melakukan renovasi yang dibutuhkan saat ini. Kami berdoa untuk para calon penatua yang nanti akan diteguhkan pada akhir bulan Maret ini. Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu yang telah memberi diri, menyiapkan diri untuk melayani Tuhan, Tuhan perlengkapi mereka dengan setiap apa yang dibutuhkan. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh melayani dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk menyambut tadi firman Tuhan bahwa Tuhan ingin kita berterima kasih. Tadi sudah diajarkan oleh Pendeta Deborah. Selain mengucap syukur, nah ini sekarang bentuk ekspresi kita. Ya, kita membawakan persembahan syukur kepada Tuhan yang dilandaskan dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita menaikkan lagu Syukur Padamu ya Allah. Petugas ini kolektan silakan. Walau
menyanyikan lagu Karunia Baik Semua. Bapa kami kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman di dalam rumah-Mu, beribadah dan bernyanyi bersama. Terima kasih atas persembahan yang Tuhan berikan, baik sedikit maupun banyak, hanya Engkau yang tahu Tuhan, dan yang tidak bisa memberi, Tuhan yang Maha Kasih selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini, dan berkati juga yang mengelolanya ya Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri. Ada satu yang menegur saya tadi, Pendeta Deborah menulis beberapa catatan yang kita harus mengucap syukur. Antara lain misalnya berdamai dengan orang-orang lain di sekitar kita. Itu setiap hari itu kelihatannya agak susah ya. Khususnya kalau keliling-keliling, yang biasa keliling-keliling. Itu kalau di lampu merah itu, waduh, itu berseliweran. Meskipun kita hijau juga yang merah pada jalan aja. Jadi kadang-kadang dalam hati, oh ini orang pengen mati kali ini. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi kadang-kadang ya masih belum bisa berdamai. Ngeri-ngeri juga gitu. Kita udah bener hijau, udah yang dari sana udah jalan aja. Nyerempet-nyerempet. Jadi takut. Nah oleh karena itu ya kita ingin berperangai. Mari kita menyanyikan lagu nyanyian pengutusanku ingin berperangai. Oma opa yang Tuhan kasihi, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, ada 2 pesan. Masih ingat? 1,
Jangan lupa sama sang pemberi berkat. Kalau kita berani minta, Tuhan kasih. Jangan lupa sama Tuhan yang udah kasih. Yang kedua, apa? Tunjukin, ekspresikan rasa terima kasih kita sama Tuhan. Dan kali ini biarlah Tuhan boleh memberkati kita dalam setiap hari-hari dan apapun yang kita kerjakan. Tuhan boleh menolong kita. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, warta lisan minggu ini pertama ucapan terima kasih kepada Pendeta Deborah yang telah menyampaikan firman-Nya hari ini. Dan yang kedua ucapan terima kasih untuk Penetua Thompson yang telah hadir di Betaria. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada liturgos kita Pak Rusmin yang telah membawakan dengan puji-pujiannya yang menarik. Kemudian pembicara minggu depan adalah Ibu Inatia. Pembicara minggu depan Ibu Inatia. Dan tugas kelompok minggu depan adalah kelompok Yohanes dengan koordinator Ibu Herawati. Ibu Herawati ada ya? Ada ya, tolong diatur nanti untuk tugas kelompok minggu depan. Hari ini ada cek kesehatan ya, ada cek kesehatan. Dengan tes gula darah ya. Tes gula darah itu berarti gratis ya. Dan juga ada tes kolesterol dan tes asam urat, ini berbayar dengan Ibu Sutariem. Hari ini ada pendamping kelompok dan koordinator diharapkan berkumpul di kantor Betaria ya. Ada pengarahan dari Ibu Veresia. Dalam rangka program Paskah, program gereja dalam rangka Paskah adalah puasa terhadap kebiasaan buruk. Bisa diekspresikan dalam bentuk makanan atau marah kita yang kita sepakati kalau tidak bisa mengendalikan makanan dan marah, memasukkan uang ke dalam wadah tertentu yang akan diserahkan pada tanggal 9 April. Jadi untuk memudahkannya, saya ambil lembar peraga ya. Jadi lembar peraganya mungkin Bapak Ibu bisa pakai ini ya. Kalau saya ambil contoh hanya biasanya kita susah mengendalikan makan dan marah ya. Mungkin ada yang lainnya. Jadi kalau susah tersebut pada saat kita ingin makan sesuatu, nah itu berarti kita berpuasa ya. Nah kalau saya berpikir seharga makanan itu yang kita masukkan di kotak ini. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa pakai mungkin kotak seperti ini ya, botol seperti ini, jadi bisa memasukkannya ke kotak yang seperti lembar peragaan seperti ini. Jadi tanggal 9 April nanti kita kumpulkan di gereja. Dalam rangka Paskah, yaitu 9 April, diadakan lomba dari ayat Alkitab dan dipresentasikan dalam bentuk satu, bisa dalam bentuk puisi, drama singkat, dan juga lagu ya dalam waktu durasi 2 menit. Pak Hendarsin bisa tolong tayangkan ayatnya.
Nah, ayatnya adalah dari Yohanes 11:25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, dari ayat ini tiap-tiap kelompok dipikirkan ada waktu sebulan ya, 9 April, nanti bisa dipersembahkan dalam bentuk puisi, dalam bentuk nyanyian, atau kalau bisa drama singkat juga boleh. Hanya waktunya 2 menit, rasanya nggak mungkin kali ya. 2 nggak mungkin ya, ya itu. Ya, jadi nanti dipikirkan ya di kelompok. Nah, hari ini sebetulnya cek kesehatan hari ini berhubung jam 11 ruangan ini dipakai oleh Pak Sutri, maka untuk cek kesehatan kita pindah ke ruang perpustakaan ya, Bapak Ibu tahu ya, ruang perpustakaan yang sebelah yang ruang kaca itu. Jadi nanti cek kesehatan di ruang tersebut ya. Dan juga ada yang jemaat kita yang dulu sebelum pandemi sering datang, yaitu telah meninggal ya. Telah meninggal Ibu Suliwati Wirjo. Ya, dia dulu pernah kemari, dia meninggal kemarin dan juga udah beres ya pemakamannya. Jadi pengurus menyatakan turut berduka cita KW ya. Dia di KW sama dia adalah anggota Purnafiri. Oh, tapi pernah di Betaria sebelum pandemi ya? Enggak ya? Soalnya dia kan bagian sekelompok orang Citra. Jadi mereka ya susah kemarinnya. Oh, ya jadi kalau jemaat ini Betaria, jadi kita pengurus mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, diberi ketabahan bagi keluarga yang menghadapinya. Itu saya yang bisa sampaikan. Silakan Bu Feli.